Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan Allah memilih Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Dari beberapa riwayat, kita mengetahui bahwa salah satu nabi yang ternyata belum wafat hingga saat ini ialah Nabi Isa alaihi salam. Ia diketahui akan datang kembali ke muka bumi, di mana ia akan menegakkan kebenaran dan memberitahukan jalan menuju keselamatan. Selain itu, misi terpentingnya ialah membunuh Dajjal. Dajjal adalah musuh yang paling nyata di akhir zaman kelak. Ia diketahui sebagai sosok bermata satu yang bisa membuat seorang muslim kehilangan keimanannya dan menjadi pengikutnya. Tipu dayanya begitu hebat sehingga yang baik akan menjadi buruk dan buruk akan menjadi baik. Yang mana akan banyak orang terjebak dan tersesat ke jalan yang salah. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menghentikan misi Dajjal yang buruk itu. Allah memberikan amanah yang cukup besar ini kepadanya untuk membunuh musuh terbesar manusia. Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis telah disebutkan bahwa Isa akan diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Nafas Nabi Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal. Dan Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lut. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan derajat mereka kelak di surga. Menurut hadis Nabi Isa akan memimpin umat manusia dalam kurun waktu 40 tahun lamanya. Dan pada masa itu tidak akan ada lagi agama lain selain agama Islam. Berikut beberapa hikmah yang telah disimpulkan oleh para ulama mengapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun, Nabi Isa diangkat oleh Allah, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menyungkirbalikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang telah mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib.
membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-ngadakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan dan memperkuat bahwa hanyalah Islam agama yang benar. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.